Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh Duda Kristov melawan Anton Korobov di Grand Chess Tour Rapid Kroasia 2021. Dimulai dari C4, kuda F6 dan kuda ke C3, G6, D4, gajah ke G7 dan E4. King Indian Defense varian Pano Formation dimulai. D6 dan F3. Di sini dari hitam langsung mengamankan raja dengan rokade pendek. Gajah ke E3 dan kuda ke C6. Kuda G ke E2 dan A6. Di sini target dari hitam karena sudah merasa aman raja yang di sayap raja akan merusak susunan struktur bangunan yang di sayap menteri, teman-teman. Menteri ke D2 di sini dengan target akan mengadu gajah. Benteng ke E8. Di sini, teman-teman, dari Duda Kristov betul-betul menantang serangan dari hitam dengan rokade panjang. Perhatikan, dari titik yang sangat riskan untuk diserang di sayap menteri ini, dia betul-betul menantang kemana serangannya atau sejauh mana serangan dari Anton Korobov ini, teman-teman. B5 dijawab oleh hitam dan G4. Dia tidak mempedulikan pion yang di C4 ini jatuh. Benteng ke B8 untuk mendukung serangan yang di pion B2 ini dan gajah ke H6. Setelah mengajak pertukaran di sini, karena kemungkinan diagonal gajah ini sangat tajam untuk menuju B2, teman-teman, dia menolak untuk diajak pertukaran dengan digeser ke H8. H4 dijawab oleh Duda, lagi-lagi dia tidak mempedulikan pion yang di C4. Dan jika di posisi ini, teman-teman, kita analisa sejenak, pion ini memukul yang di C4, maka langkah terbaik yang terjadi adalah H5, E5, gajah G5 dan E kali D4. Kuda kali D4, kuda kali D4 dilanjutkan dengan menteri kali D4. Gajah ke E6, langkah terbaiknya H kali G6 dan F kali G6. Gajah kali C4 dan menteri ke E7. Benteng ke H2 untuk disusun, menteri ke F7 dan gajah kali E6 karena takut kalah pertukaran nantinya. Menteri kali E6 dan di sini datang benteng ke H1. Kuda kali G4 langkah terbaik, dilanjutkan dengan menteri kali ke H8, teman-teman. Ini merupakan langkah paksa. Setelah dipukul oleh raja, teman-teman, benteng kali H7 cek, raja bisa lari ke G8 satu-satunya dan dilanjutkan dengan cek benteng ke H8. Raja ke F7 dilanjutkan dengan checkmate benteng ke H7 jika pion yang disimpan tadi dipukul, teman-teman. Baik, kembali ke posisi pion H4 ini. Langkah partai yang dilakukan oleh Anton Korobov E5. Setelah mengajak pertukaran ini, teman-teman, ditolak oleh Duda dengan gajah ke E3, kuda ke A5, kuda ke G3, teman-teman. E kali D4 dan gajah kali D4. C5. Inilah langkah yang mencoba menjebak dari Duda Kristov dengan mendorong pion. Tentu dipukul oleh Duda. Setelah dipukul, ini mustahil dipukul oleh pion gajah ini karena dia harus kehilangan kualitas. Terjadi pertukaran menteri. Baik, kembali ke langkah partai. Dia memukul pion yang di G4 dengan tujuan ketika gajah ini dipukul, teman-teman, tentu gajah yang di C5 ini juga akan dipukul. Terjadi pertukaran, tidak ada unggul kualitas di sini. Baik, dilanjutkan dengan langkah Duda, menteri ke F4, dengan maksud agar gajah ini bergeser, namun dia tidak bergeser, teman-teman. B4 malah dijawab oleh Anton Korobov, kuda ke B1. Menteri ke C8 dengan target gajah yang di C5 ini, ternyata dari Duda tidak memindahkan raja walaupun nantinya menjadi tajam serangan dari hitam. Ketika setelah dipukul gajah C5, dia malah memukul gajah yang di G4, teman-teman. Menteri kali C5 dan B3. Sekilas langkah ini cukup bagus dari
hitam teman-teman, karena serangan yang tersembunyi akan dilancarkan baik melalui gajah gelap hitam dan kuda yang di A5. Dijawab oleh hitam, benteng ke-8 teman-teman, untuk memaksa pertukaran pion sentrum ini, dan akhirnya dia bisa membuka gajah yang di halapan ini. Baik, dijawab oleh duda dengan G5. Dia tidak mempedulikan teman-teman. Di sini langsung D5 dijawab oleh Anton Korobov. Dia tidak mempedulikan kuda, dan di sini diterima tawaran kuda oleh Duda Christoph. D kali C4 dengan target merusak sekaligus ancaman. Perhatikan teman-teman bahwa sekilas langkah tajam dari serangan hitam ini cukup mematikan karena penuh jebakan dan sangat agresif di posisi terbuka ini teman-teman. Di sini langsung dipukul oleh gajah pion yang di C4. Kuda kali C4 dan B kali C4. Di sini langsung dicek dengan dipukulnya pion dan raja ke B2. Perhatikan teman-teman, di posisi ini jikapun dari hitam menyusun benteng ke C8, maka akan datang benteng ke C1 teman-teman. Langkah partai, dia memajukan pion ke B3. Kuda ke C3 di sini, dan di sini B kali A2. Di posisi ini teman-teman, ketika benteng memukul D8 teman-teman, akan datang menteri ke B4. Tentu di sini langkah yang kurang baik teman-teman. Raja ke C2 dan dilanjutkan dengan benteng kali D8. Jelas keuntungan untuk hitam di sini. Kembali ke posisi di saat B kali A2, langkah partai dari Duda Christoph menurunkan kuda ke E2 untuk mendukung kekuatan kuda yang di C3 ini teman-teman. Dilanjutkan dengan benteng ke B8, langsung cek di sini raja ke A1. Seolah raja dari putih ini tersudut teman-teman. Sangat jenius. Kemungkinan hingga ke langkah 28 ini betul-betul sangat tajam sebenarnya serangan hitam. Tapi tangkisan-tangkisan yang memang sudah dianalisa jauh ke depan oleh Duda Christoph membuat permainan ini sangat seru teman-teman. Benteng ke B6 di sini jelas targetnya adalah akan disusun, sekaligus pion yang di F6 akan dipukul teman-teman. E5 dijawab oleh Duda Christoph. Perhatikan bahwa di sini mengajak pertukaran menteri. Di sini ditolak dengan digeser menteri ke B3, ancaman checkmate teman-teman. Luar biasa ini ancamannya. Dan di sini benteng cukup digeser ke D2 sudah mewakili teman-teman ternyata. Ancaman dari checkmate itu. Sekalipun dari menteri ini cek ke B1 sia-sia karena tidak mungkin mat atau unggul perwira. Di sini dijawab oleh hitam benteng ke E6. Jelas bahwa di sini target adalah memukul pion yang di E5. H5 dijawab oleh Duda, dan di sini menteri ke B7 teman-teman. Dia merasa tidak mungkin mempertahankan serangan yang seolah lemah raja di A1 ini. Dia malah menggeser menteri ke B7 dengan target benteng yang di H1. Benteng ke D1 teman-teman dilanjutkan dengan menteri ke C7. Dia menolak tawaran yang semula menjadi target checkmate. Akhirnya dia memaksa untuk rencana peraduan. H kali G6 di sini dijawab oleh Duda, dan di sini H kali G6. Perhatikan di sini teman-teman, detik-detik dari Anton Korobov menyerah. Benteng ke H1 lagi di sini. Gajah memukul pion yang di F6. Dengan target ketika dipukul tentu dia akan memukul menteri atau minimal kerugian dari kuda ini teman-teman yang di E2. Tapi di sini oleh Duda diterima tantangan itu. Dipukul gajah yang di F6 dan menteri memukul menteri. Kuda kali menteri di sini dan benteng kali F6.
Di posisi ini sebenarnya teman-teman sudah bisa menyerah, karena tidak mungkin dilanjutkan dengan kalah 2 perwira, yakni 2 kuda. Tapi dia masih nunggu jawaban terbaik dari Duda Christoph. Setelah benteng ini ke H2 teman-teman, dia baru menyerah dari Anton Korobov, langsung merupakan raja. Kenapa? Karena ancamannya adalah checkmate. Jika di sini benteng memukul kuda teman-teman, langkah terbaiknya adalah benteng ke H8 cek. Tentu dia harus kehilangan benteng. Raja ke G7 dan H7 cek, dipaksa untuk keluar. Setelah dipaksa untuk keluar, tentu dia satu-satunya adalah ke F6. Benteng di sini langsung dipukul, atau bisa dicek pakai kuda, bukan? Baik, kenapa dia menyerah di posisi kuda ke H2 ini? Kemungkinan yang lain adalah bagaimana kalau raja ke F8? Misalnya akan datang kuda C ke D5 menggarpu benteng ini teman-teman. Dan langkah terbaiknya di sini benteng ke E4. Langsung datang checkmate nantinya di H7. Cek pertama ke H8 dan raja satu-satunya ke G7, akhirnya di closing dengan H7 benteng ini checkmate. Kenapa menyerah di posisi benteng D ini ke H2 teman-teman? Itulah alasannya. Sangat seru sekali partai atau pertunjukan yang dimainkan oleh Duda Christoph ini teman-teman. Baik, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.